mahasiswi salah satu universitas negeri di Gorontalo diduga telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang sopir. Ya, sebelum diperkosa, pemirsa, korban juga sempat disekap selama 2 hari di tengah hutan sebelum kemudian ditemukan oleh warga. Beginilah kondisi terakhir WP 18 tahun saat menjalani perawatan di ruang VIP Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabupaten Bone Palongo. Didampingi kedua orang tuanya, kondisi tubuh WP yang lemah ini tampak menggigil, diduga pengaruh syok dan trauma akibat kejadian naas yang dialaminya. Dari pengakuan WP kepada keluarga akhirnya terungkap bahwa pria yang menyekapnya adalah seorang sopir yang menawarinya tumpangan ketika hendak berangkat ke kampus. Tapi naas, bukan diantar ke tempat tujuan. WP justru dibawa ke hutan dan disekap selama 2 hari. Selama disekap, WP mengaku diperkosa berkali-kali oleh pelaku tanpa bisa melawan karena takut diancam akan dibunuh. Waktu selama 2 hari hilang itu Pak, dia dibawa kemana menurut pengakuan anak Bapak? Oh, diputar ke sana kemari. Sikap dalam motor dibawa ke sana kemari. Di dalam motor? Dengan mobil itu. Dengan mobil itu? Ya, dibawa ke sana kemari. Tidak. Karena dalam situasi ancaman. WP yang tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri di Gorontalo ini diduga telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang sopir yang diketahui bernama Nunu. Kasus dugaan pemerkosaan disertai penyekapan ini kini telah ditangani oleh Polres Gorontalo Kota dan pelaku juga sudah ditahan. Zainal Ahmad, MNC Media, Gorontalo. Oke, mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama, yaitu apa subjek dan objek hukum dari media massa. Tapi sebelum itu, untuk membantu kita memahami subjek dan objek hukum media massa, perlu untuk diketahui terlebih dahulu apa itu hukum serta apa saja yang menjadi subjek dan objek hukum dalam ilmu hukum. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum dan apa saja subjeknya. Hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya sebuah kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Berikutnya subjek hukum. Menurut Munir dalam buku Pengantar Ilmu Hukum tahun 2021, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang di dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni badan hukum. Dengan demikian, pengertian orang tidak hanya terbatas pada manusia, sebab badan hukum juga termasuk orang. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum tahun 2020 oleh Al-Umri, ada 2 kategori subjek hukum, yaitu yang pertama manusia dan kedua badan hukum. Secara yuridis, manusia memiliki hal subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung serta hak dan kewajiban. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Ada beberapa alasan mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, badan hukum memiliki kekayaannya sendiri, yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang ketiga, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, yang keempat, ikut serta dalam lalu lintas hukum dan bisa melakukan jual beli, dan yang terakhir, memiliki tujuan serta kepentingan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum disebut pula dengan benda atau barang. Nah, agar lebih mudah, mari kita bersama-sama pahami contoh berikut. Misalnya Anda memiliki sebuah mobil, lalu Anda melakukan perjanjian jual beli mobil dengan tetangga Anda. Nah, dalam kasus ini, mobil menjadi objek hukum dari perjanjian jual beli tersebut. Mobil atau objek hukum yang dikuasai atau dimiliki oleh Anda sebagai subjek mempunyai manfaat bagi pemiliknya, yaitu Anda sendiri. Ketika Anda melakukan perbuatan hukum berupa jual beli dengan subjek hukum
lainnya yakni tetangga Anda, maka mobil akan menjadi objek dalam perjanjian hukum tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas terdapat pertanyaan, apakah objek hukum hanya benda saja? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Karena pada umumnya yang menjadi objek hukum adalah benda atau dalam bahasa hukum disebut zat. Namun benda ini dapat diartikan secara luas dan sempit. Jadi bagaimana nih teman-teman? Pasti udah paham dong ya apa itu hukum serta subjek dan objeknya. Dan sekarang mari kita masuk ke subjek dan objek hukum media massa. Berbicara tentang subjek dan objek hukum media massa, teman-teman udah tahu belum apa itu hukum media massa dan undang-undang atau ketetapan-ketetapan apa saja yang mengaturnya. Jadi hukum media massa yaitu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum, berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai oleh teknologi media. Media massa ini perlu diatur melalui hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan media dan masyarakat. Dari sinilah dapat dilihat keberadaan segala peraturan tertulis yang berkaitan dengan media massa seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Humas, Kode Etik Periklanan, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Hak Cipta, dan terdapat juga undang-undang yang berkaitan dengan media cyber. Besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media. Sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang media massa dan peraturan-peraturan tertulis tentang media massa. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman semua tentang subjek hukum media massa itu sendiri. Nah, subjek hukum media massa ini terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan juga tergugat. Penggugat ini merupakan manusia, individu, ataupun badan hukum. Dalam konsep atau perspektif media ini, badan hukum yang dimaksud ialah perusahaan media di mana jasa yang diproduksinya seperti pemberitaan, informasi, hiburan, pendidikan, dan pengawasan serta budaya yang menyangkut kepentingan publik. Di sini juga lembaga atau organisasi media adalah badan hukum tempat media itu bernaung. Badan hukum adalah nama perusahaan. Misalnya pengelola media itu adalah wartawan. Tapi kalau lembaga atau organisasi media itu adalah nama perusahaannya. Seperti di Indonesia contohnya MNC TV. Jadi secara umum penggugat sendiri adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh tergugat. Oke, selanjutnya saya akan membahas objek hukum media massa. Sama seperti apa yang menjadi objek hukum dalam ilmu hukum yang tadi sudah dijelaskan, objek hukum dalam media massa juga berupa barang atau benda. Objek hukum media massa diantaranya ada karya jurnalistik atau bidang redaksi. Program siaran jurnalistik adalah program yang berisi berita dan informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Isi media ini sangat penting karena memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Yang berikutnya ada iklan atau bidang usaha. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Itu dia tadi pemaparan materi dari subjek dan objek hukum media massa. Setelah mengikuti dan mendengarkan rangkaian materi tadi, pasti teman-teman udah bisa dong ya menganalisis apa yang menjadi subjek dan objek hukum dari contoh kasus tadi. Buat yang belum bisa, yuk perhatikan penjelasan berikut. Mengapa video berita tersebut dikatakan melanggar hukum media massa? Terus apa yang mereka langgar? Adapun pelanggaran dalam video sebelumnya adalah wajah orang tua korban yang tidak di-blur, dan hal ini merupakan suatu pelanggaran sebab tidak menjaga privasi keluarga korban. Menampilkan anggota keluarga korban tanpa memblur wajahnya adalah salah satu kegiatan yang melanggar standar program siaran komunikasi. Program siaran tersebut menayangkan secara terang-terangan wajah dan identitas orang tua korban. Akibat pelanggaran tersebut, KPI sendiri secara tersurat menegur lembaga penyiaran tersebut. Dalam hal ini merupakan Buletin Indonesia Siar. KPI menilai muatan dalam video tidak dapat ditampilkan karena dapat mengungkapkan identitas korban. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik
untuk menyamarkan identitas dan wajah korban. Dalam kasus pelanggaran hukum media massa tersebut dapat diidentifikasi subjek dan objeknya. Subjek hukum media massa dalam kasus tersebut adalah perusahaan media yang menerbitkan video tersebut. Dalam hal ini adalah Buletin Indonesia. Sementara yang menjadi objek hukum media massanya adalah video berita tersebut yang merupakan hasil dari kegiatan jurnalistik. Itu dia tadi pemaparan materi dan contoh kasus serta analisisnya dari kelompok 3 mata kuliah Etika dan Hukum Media Massa tentang subjek dan objek hukum